Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firzar Ramadhani, MPM 23041010291. Dalam pemikiran Aristoteles, ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan bagian dari kesatuan kehidupan bersama warga negara di dalam polis. Aristoteles melihat bahwa asal mula manusia adalah keluarga dan rumah tangga, lalu berkembang menjadi desa, dan akhirnya menjadi polis, yang menjadi ruang satu-satunya manusia untuk hidup secara bermakna dan baik. Ekonomi bagi Aristoteles awalnya adalah urusan rumah tangga atau oikonomia, yaitu pengatur sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat. Namun, ketika skala masyarakat membesar, urusan ekonomi menjadi bagian dari politik, karena kekayaan harus diatur agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik antar kelas sosial. Bagi Aristoteles, politik berada di atas ekonomi, karena tujuan utama politik adalah keadilan, kebaikan bersama, dan kebahagiaan warga, bukan sekedar akumulasi kekayaan. Ekonomi dianggap sebagai alat yang harus tunduk pada tujuan politik. Jika politik salah arah, maka ekonomi bisa berubah menjadi alat penindasan dan ketidakadilan. Aristoteles juga mengamati bahwa bentuk pemerintah sangat mempengaruhi struktur ekonomi. Pemerintah oleh orang kaya, oleh orang miskin, atau oleh kombinasi keduanya. Dalam konteks kita sekarang, pemikiran Aristoteles mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus selalu dievaluasi dari segi keadilan dan kebaikan bersama, bukan hanya dari pertumbuhannya saja. Karena itu, ekonomi dan politik menurut Aristoteles adalah dua sisi dari suatu kehidupan bersama. Ekonomi menyediakan sarana, politik menentukan arah dan tujuan akhirnya. Pemikiran ini mengajak kita untuk tidak menyerahkan masa depan kita hanya pada pasar, tetapi juga kebijakan politik yang berpihak pada keadilan dan kehidupan bersama yang lebih baik. Hubungan ekonomi politik dalam pemikiran Aristoteles. Yang pertama, Aristoteles membedakan ekonomi rumah tangga atau personal dan ekonomi politik atau kolektif, di mana ekonomi politik mengatur distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam polis. Yang kedua, ada ekonomi dianggap sebagai urusan yang subordinatif terhadap politik. Masalah kekayaan, perdagangan, dan kepemilikan harus diatur agar mendukung keadilan, stabilitas, dan kehidupan bermoral warga negara. Yang ketiga, ada bentuk pemerintahan, misalnya monarki, aristokrasi, atau demokrasi. Sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi. Misalnya, demokrasi sering dikaitkan dengan dominasi rakyat miskin, sedangkan oligarki berkaitan dengan kekuasaan para kaya. Yang keempat, ada Aristoteles memperingatkan bahwa ketika ekonomi terlepas dari tanggung jawab politik dan etika, maka tirani ekonomi bisa lebih berbahaya daripada tirani politik semata. Kesimpulannya, menurut Aristoteles, ekonomi dan politik adalah dua ranah yang saling terkait, tetapi tidak setara. Politik ditetapkan di atas ekonomi karena tujuan utamanya bukan harta tetapi keadilan, kebaikan bersama, dan kebahagiaan warga dalam polis. Ekonomi, mulai dari urusan rumah tangga sampai pengaturan kekayaan kolektif, dianggap sebagai alat yang harus tunduk pada tujuan politik tersebut. Dalam pandangan Aristoteles, bentuk dan kualitas pemerintahan sangat mempengaruhi oleh struktur ekonomi. Dominasi orang kaya, orang miskin, atau kombinasi keduanya menentukan apakah suatu pemerintahan berbentuk demokrasi, oligarki, atau bentuk lain yang berjalan adil atau tidak. Karena itu, ekonomi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah politik yang etis. Sebab jika kekayaan hanya menguntungkan segelintir orang, maka akan terjadi ketidakadilan dan ketegangan sosial. Aristoteles juga memperingatkan bahwa ketika politik lemah atau korup, ekonomi bisa menjadi alat penindasan masyarakat oleh kelompok berkuasa. Sebaliknya, politik yang sehat dan berorientasi pada keadilan akan menggunakan kebijakan ekonomi untuk mendistribusikan sumber daya secara adil, memperkuat stabilitas, dan meningkatkan martabat warga. Maka hubungan antara ekonomi dan politik dalam pemikiran bersifat hierarkis. Ekonomi menyediakan sarana material, sedangkan politik menentukan arah moral dan akhir kehidupan bersama.
Merkantilisme dan liberalisme klasik adalah dua aliran pemikiran ekonomi yang memiliki perbedaan sangat mendasar, terutama dalam cara memandang peran negara dalam perekonomian. Keduanya sama-sama membahas bagaimana suatu negara mencapai kemakmuran, tetapi titik tolaknya berbeda. Merkantilisme lahir dari pandangan bahwa kekuasaan ekonomi harus dipusatkan untuk memperkuat negara, sedangkan liberalisme klasik berangkat dari keyakinan bahwa kebebasan individu dan mekanisme pasar akan menghasilkan kemakmuran yang lebih besar. Karena itu, perbedaan paling penting di antara keduanya terletak pada seberapa jauh negara boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Dalam merkantilisme, negara dipandang sebagai aktor utama yang harus aktif mengatur perekonomian. Tujuan ekonomi bukan sekedar membuat masyarakat sejahtera, melainkan mengutamakan dan memperbesar kekuatan negara. Kekayaan nasional dianggap sebagai sumber kekuatan politik dan militer, sehingga pemerintah harus memastikan agar negara memiliki surplus perdagangan, cadangan kekayaan, dan distribusi dalam negeri yang kuat. Untuk mencapai tujuan itu, negara perlu menerapkan kebijakan proteksionis seperti membatasi impor, mengenakan tarif tinggi, memberi subsidi kepada produsen domestik, dan mendorong ekspor. Dengan cara ini, negara berusaha menjaga agar kekayaan tidak mengalir ke luar negeri. Dalam pandangan merkantilis, campur tangan negara bukanlah masalah, tetapi justru merupakan syarat utama agar kepentingan nasional terlindungi. Pandangan ini sangat berbeda dari liberalisme klasik. Dalam liberalisme klasik, pasar dianggap memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri melalui interaksi antar penawar dan permintaan. Individu, perusahaan, dan konsumen diyakini akan mengambil keputusan yang rasional untuk kepentingan mereka masing-masing, dan dari proses itulah muncul keseimbangan ekonomi yang efisien. Karena itu, negara seharusnya tidak terlalu banyak ikut campur. Peran negara dibatasi pada fungsi-fungsi dasar seperti menjaga keamanan, penegakan hukum, melindungi hak milik, dan memastikan kontrak dijalankan dengan adil. Di luar itu, kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagi liberalisme klasik, campur tangan negara yang terlalu besar justru berpotensi menghambat efisiensi, menurunkan persaingan, dan mengurangi kebebasan ekonomi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa merkantilisme dan liberalisme klasik memiliki cara pandang yang sangat berlainan terhadap hubungan antar negara dan pasar. Merkantilisme menempatkan negara di pusat aktivitas ekonomi. Negara dianggap tahu apa yang terbaik untuk kepentingan nasional, sehingga pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mengarahkan produksi, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Dalam ini, pasar bukanlah penggerak utama, melainkan alat yang harus diarahkan oleh negara. Sebaiknya liberalisme klasik justru menempatkan pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Negara tidak boleh terlalu dominan karena dianggap dapat merusak kebebasan berusaha dan mengganggu mekanisme alamiah pasar. Dengan kata lain, jika merkantilisme melihat negara sebagai pengatur utama, liberalisme klasik melihat negara sebagai penjaga aturan main saja. Perbedaan lain tampak pada cara keduanya memandang perdagangan internasional. Merkantilisme cenderung melihat perdagangan sebagai persaingan antar negeri yang bersifat zero sum. Artinya, keuntungan satu negara sering dianggap sebagai kerugian negara lain. Karena itu, perdagangan harus dikendalikan agar negara tidak dirugikan. Kebijakan perdagangan disarankan untuk memperkuat posisi nasional, bukan untuk membuat pasar secara bebas. Sementara itu, liberalisme klasik memandang perdagangan sebagai suatu yang pada dasarnya saling menguntungkan. Jika setiap negara memproduksi barang paling efisien baginya dan kemudian berdagang, maka kesejahteraan keseluruhan akan meningkat. Dari sudut pandang ini, hambatan perdagangan justru merugikan karena mengurangi efisiensi dan membatasi pilihan konsumen dalam praktik kebijakan ekonomi. Perbedaan ini menghasilkan dua model yang sangat berbeda. Merkantilisme cenderung proteksionisme, yakni perlindungan terhadap distribusi dalam negeri melalui tarif, kuota, monopoli dagang, atau larangan impor tertentu.
Negara juga dapat turun tangan langsung dalam produksi dan distribusi barang yang dianggap strategis. Tujuannya adalah menjaga agar sektor ekonomi yang penting tetap berada di bawah kendali nasional. Sebaliknya, liberalisme klasik mendorong perdagangan bebas dan persaingan terbuka. Negara diharapkan tidak terlalu banyak mengatur harga, produksi, atau alokasi sumber daya. Konsep invisible hand atau tangan tak terlihat, menurut Adam Smith, menggambarkan cara pasar bekerja secara spontan ketika individu bergerak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Namun pada akhirnya ikut menciptakan kesejahteraan umum tanpa arahan langsung dari negara. Smith tidak menjelaskan invisible hand sebagai teori lengkap, melainkan sebagai metamorfosa dalam karya besarnya The Wealth of Nations untuk menunjukkan bahwa keputusan bebas pelaku ekonomi, produsen yang ingin menguntung dan konsumen yang ingin kepuasan jika berada dalam pasar yang kompetitif akan saling mengarahkan alokasi sumber daya ke bentuk yang relatif efisien. Dalam konteks ini, tangan tak terlihat adalah mekanisme harga yang muncul dari interaksi antar permintaan dan penawaran untuk kehendak pemerintah atau otoritas pusat. Mekanisme invisible hand bekerja melalui harga yang berubah sesuai kondisi pasar, melainkan permintaan suatu barang naik, harga cenderung naik pula sehingga produsen termotivasi untuk memperbanyak produksi, menambah tenaga kerja, atau berinvestasi dalam teknologi. Sebaliknya, ketika penawaran berlebih, harga turun, produsen mulai mengurangi produksi atau beralih ke sektor lain. Dalam proses ini, setiap pelaku hanya pendalui pada keuntungan atau kepuasan pribadi. Tetapi rangkaian keputusan mereka secara kolektif mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat. Smith menekankan perlunya kebebasan memilih, kebebasan berusaha, dan kebebasan harga agar tangan tak terlihat dapat berfungsi. Jika pemerintahan terlalu banyak mengatur, mekanisme alami ini bisa terganggu dalam sistem ekonomi modern. Pemikiran Adam Smith menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi liberal yang menekankan kebebasan pasar, persaingan, dan pembatasan intervensi negara. Banyak negara menerapkan deregulasi, pembukaan sektor usaha bagi swasta, berinvestasi BUMN, serta liberalisasi perdagangan dan investasi dengan argumen bahwa pasar bebas akan mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kebijakan publik, invisible hand menjadikan alasan untuk menjerat peran negara pada fungsi-fungsi teknis seperti penegakan hukum, penjagaan persaingan usaha, penyediaan infrastruktur, dan keamanan, bukan untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Negara dipandang lebih berperan sebagai wasit yang memastikan aturan main jelas, bukan sebagai pelaku utama dalam produksi barang dan jasa. Namun dalam praktik, invisible hand seringkali tidak cukup untuk menjaga keadilan dan stabilitas. Kegagalan seperti monopoli internalitas negatif serta ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa mekanisme pasar murni bisa menghasilkan outcome yang tidak adil dan efisien. Karena itu, banyak negara modern menganggap bukan prinsip tangan tak terlihat dengan kebijakan publik yang aktif seperti regulasi keuangan, kebijakan fiskal, dan moneter, program perlindungan sosial, dan pengenangan pajak tertentu untuk menaikkan efisiensi keadilan. Dalam kerangka ini, konflik invisible hand tidak lagi dipahami sebagai justifikasi untuk meniadakan peran negara, melainkan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna negara harus hadir tapi tidak menghambat dinamika pasar yang sehat secara keseluruhan. Konsep invisible hand menurut Adam Smith tetap menjadi rujukan penting dalam kebijakan publik modern karena menekankan kekuatan otonom individu dalam menciptakan kesejahteraan bersama lewat pasar bebas dan kompetitif. Di sisi lain, pengalaman ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan publik perlu mengenai batasan mekanisme pasar dan memadukan negara untuk memperbaiki kegagalan pasar, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan sistem ekonomi modern.
Pilihan bukanlah antara pasar murni tanpa negara atau ekonomi terpusat, tetapi bagaimana menyeimbangkan keduanya agar Invisible Hand dapat bekerja secara efektif di bawah kerangka kebijakan publik yang arif dan responsif. Karl Marx dalam Das Kapital mengkritik sistem ekonomi klasik karena kumulasi kapital bergantung pada eksploitasi surplus value, yaitu nilai lebih yang dihasilkan buruh tapi diserap kapitalis tanpa upah penuh, sehingga menciptakan aliansi pekerja dari hasil kerjanya. Ia berargumen bahwa kompetisi pasar klasik justru memperlebar ketimpangan sosial melalui konsentrasi alat produksi di tangan borjuis yang memicu konflik kelas proletar borjuis. Dampaknya termasuk pengangguran struktural, kemiskinan relatif, dan krisis siklis akibat jatuhnya tingkat keuntungan. Marx memprediksi kontradiksi ini akan memicu revolusi proletar untuk menghapus kapitalisme. Kritiknya menyoroti kegagalan klasik dalam mengatasi eksploitasi struktural, di mana pertumbuhan ekonomi tidak otomatis ciptakan kesejahteraan merata. Pendekatan ekonomi liberal mengatasi ketimpangan melalui pasar bebas yang mendorong pertumbuhan mobilitas sosial dan redistribusi sukarela, seperti pajak progresif, subsidi pendidikan, serta bantuan sosial minimal agar tidak hambat insentif kerja. Ini terlihat di negara seperti Amerika Serikat atau Singapura, di mana inovasi teknologi ciptakan lapangan kerja baru meski gap sementara ada. Sebaliknya, ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi, redistribusi paksa melalui perencanaan sentral, dan jaminan kesetaraan mutlak seperti di Kuba atau Uni Soviet dulu. Tapi seringkali mengakibatkan inefisiensi, korupsi, birokrasi, dan stagnasi inovasi. Pendekatan liberal lebih relevan diterapkan di era globalisasi dan revolusi digital, karena mampu stimulasi pertumbuhan cepat, adaptif, teknologi AI, dan mobilitas sosial seperti pengurangan kemiskinan global sejak 1990. Dikombinasikan dengan regulasi sosial murni kurang cocok karena gagal dorongan inovasi di tengah kompetisi global, meski elemen egaliternya tetap berharga sebagai perlengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.